Nah, para sahabat AAJI dan MDRT Indonesia, sesuai dengan tema kita, Build Your Future, Be Professional, mari kita sambut sekali lagi Bapak Dedi Setio yang akan berbagi dengan singkat mengenai apa saja kode etik MDRT dan akan dilanjutkan dengan video MDRT dan juga trailer MDRT Day Indonesia 2022 mendatang. Silakan Bapak Dedi Setio. Masih di mute, Pak Dedi? Iya, silakan. Oke. Terima kasih, Johan. Oke. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kode etik dari MDRT. Ya, nanti saya tunggu sesi tanya jawabnya. Saya sudah lihat tadi banyak respon dari teman-teman semua yang luar biasa ya. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Ya, yang pertama dari kode etik MDRT. Selalu menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan sendiri. Secara langsung maupun tidak langsung. Teman-teman sudah tahu, pada saat kita menjadi agen asuransi, kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah jasa. Kita servis. Jadi otomatis kepentingan nasabah harus di atas kepentingan pribadi. Jangan kadang-kadang kita melihat dari segi komisi lebih besar, kita akhirnya menawarkan produk yang tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Percayalah teman-teman, pada saat teman-teman mementingkan kepentingan nasabah, memberikan produk yang sesuai dengan keinginan mereka, polis kedua, polis ketiga, polis keempat, polis kelima, pasti akan menjadi bagian dari teman-teman semua. Karena pada normalnya, pada saat saya mempelajari bahwa seseorang bisa membeli 8 polis untuk dirinya sendiri kepada agen yang sama. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tempatkan selalu kepentingan nasabah di atas kepentingan pribadi. Terus yang kedua adalah mempertahankan standar tertinggi kompetensi profesional dan memberikan nasihat terbaik pada nasabah dengan terus-menerus mempertahankan serta meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi profesional. Teman-teman, menjadi agen profesional harus juga dengan kualitas yang profesional. Dan pada saat itu, teman-teman bukan hanya memberikan yang baik, tetapi yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman mengikuti training, mengikuti webinar, mengikuti segala kelas yang diperuntukkan untuk teman-teman semua. Saya yakin semua akan membuat teman-teman semua menjadi agen profesional yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan juga menjadi andalan dari nasabah teman-teman semua. Yang ketiga yaitu memegang kerahasiaan penuh sebagai suatu hak istimewa atas segala informasi usaha maupun pribadi atas nasabah dan urusannya. Teman-teman, pada saat kita menjadi agen asuransi, teman-teman tanpa disadari, teman-teman banyak menyimpan rahasia dari nasabah. Nasabah mempercayakan kerahasiaannya kepada teman-teman semua dengan memberikan banyak data-data keuangan mereka. Oleh karena itu, teman-teman diharuskan untuk menjaga kerahasiaannya, untuk tidak disebarluaskan. Sehingga pada saatnya nanti, teman-teman akan selalu dipercaya dan selalu menjadi andalan bagi nasabah tersebut. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan keluarga besar dari nasabah tersebut. Next. Yang keempat adalah mengungkapkan fakta yang dibutuhkan secara lengkap sehingga nasabah dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Mengapa mengungkapkan fakta, teman-teman? Teman-teman, banyak nasabah yang mengatakan pada saat bertemu dengan agen, mereka hanya mengatakan yang bagus-bagusnya. Mereka tidak pernah mengatakan, oh, yang jeleknya dari produk ini seperti apa, yang nggak bagusnya dari produk ini seperti apa. Teman-teman, tidak perlu takut. Justru dengan kejujuran dengan
dari teman-teman semua mengungkapkan fakta semua yang ada mengenai apa yang mereka butuhkan, saya yakin nasabah akan mengapresiasi kejujuran teman-teman semua dengan mengungkapkan fakta yang dibutuhkan yang sebenar-benarnya. Dan saya yakin hal ini adalah menjadi pondasi dalam prospek di kemudian hari dan selanjutnya. Dan itu juga yang menjadi patokan untuk nasabah untuk terus percaya kepada teman-teman semua. Yang kelima adalah menjaga perilaku pribadi yang mencerminkan citra baik atas profesi jasa asuransi dan keuangan serta sebagai anggota MDRT. Sebagai anggota MDRT, kita juga harus menjaga perilaku pribadi. Mengapa, teman-teman? Karena kita bukan hanya membawa diri kita pribadi, tetapi juga profesi jasa asuransi dan keuangan di Indonesia. Saat ini kita sudah mendengar tadi Bapak Antoni Japari sudah menerangkan bahwa kita dilanda kondisi yang kemarin ini. Tapi saya yakin dan percaya semuanya akan berlalu dengan sendirinya dengan membuat segala sesuatunya lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, menjaga perilaku pribadi sangatlah penting. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk bisnis kita ke depan. Yang keenam yaitu memastikan bahwa penggantian untuk asuransi jiwa atau keuangan harus bermanfaat bagi nasabah. Teman-teman tahu istilah churning? Teman-teman tahu istilah twisting? Ya, jangan pernah melakukan hal tersebut dikarenakan hal tersebut merugikan nasabah. Ya, teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengerti apa yang harus dilakukan untuk memberikan proteksi yang lebih baik kepada nasabah kita. Bukan untuk mengurangi proteksi yang sudah ada pada nasabah kita, melainkan meningkatkan sesuai dengan inflasi yang ada di Indonesia dan juga tingginya resiko yang ada di bisnis asuransi. Pada saat manusia, kehidupan memiliki tingkat resiko yang makin tinggi disertai pandemi yang ada, kita harus menjadi seorang penyelamat bagi keuangan mereka. Dikarenakan keuangan menjadi pondasi sebuah keluarga untuk bisa terus maju dan mempertahankan hidup mereka. Dan sudah pastinya pada saat teman-teman memberikan produk asuransi jiwa dengan mengganti yang lebih baik seperti produk kesehatan yang berdasarkan inner limit menjadikan S-CAS dan juga kenaikan plafon dari asuransi jiwa maupun asuransi penyakit kritis itu sangat penting bagi mereka, terutama di era yang pandemi tersebut. Dan saya yakin dan percaya masing-masing dari mereka akan terus menambah dan itu memberikan sesuatu benefit buat teman-teman semua juga. Yang ketujuh ada terikat dan mematuhi hukum dan peraturan di wilayah hukum di mana anggota melakukan usaha. Teman-teman, kita sudah mengerti di Indonesia kita mempunyai otoritas jasa keuangan yang mengatur investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Unit Link berada dalam monitor OJK dan kami, MDRT, bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, ikut mendukung apa yang menjadi concern dari otoritas jasa keuangan untuk bisa berjalan dengan semestinya, berada di jalur yang tepat, agar situasi yang kemarin tidak akan terulang kembali. Oke, sebentar lagi kami akan putarkan rangkuman dari apa yang sudah ada, ya kan? Dan juga kami ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk bisa melihat website dari global kami, www.mdrt.org, dan
website di Indonesia, Komite MDRT Indonesia, www.mdrtindonesia.co.id. Tidak lupa juga bisa follow Instagram kami, MDRT Indonesia, follow YouTube kami, MDRT Indonesia, follow akun Facebook kami, MDRT Indonesia Official Account, dan yang terbaru, MDRT Indonesia Podcast, available on Spotify. Dan setelah ini, kami putarkan video bagaimana menjadi MDRT, dan juga video dari teaser MDRT Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022, ya, yang harus diikuti karena sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu, dan mari kita saksikan video berikut ini. Semangat pagi sahabat MDRT. Tahun 2021 adalah tahun di mana member MDRT dari Indonesia mencapai lebih dari 3.500 anggota. Dan tahun 2022 adalah tahun di mana banyak anggota mengalami percobaan untuk tetap menjadi member MDRT di kala pandemi menerjang secara terus-menerus. Tapi ternyata hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan karena terbukti lebih dari 2.500 anggota kembali mencapai member MDRT di tahun ini. Mereka ingin mencapainya karena member MDRT berada di level yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai apa itu MDRT, bagaimana mencapai member MDRT, dan keuntungan apa saja yang dimiliki oleh member MDRT. MDRT didirikan di tahun 1927 di Amerika Serikat dan merupakan asosiasi utama para profesional keuangan yang saat ini jumlahnya sudah lebih dari 70.000 anggota yang terdiri dari 70 negara dan lebih dari 500 perusahaan asuransi. Dan untuk dapat menjadi member MDRT, Anda harus memenuhi persyaratan dengan premi terkumpul sebesar 523 juta untuk level MDRT. Level berikutnya yakni Code of the Table, yaitu 3 kali lipat dari level MDRT dengan premi sebesar 1,57 miliar. Dan yang paling tinggi adalah Top of the Table, yaitu 6 kali lipat dari level MDRT dengan premi sebesar 3,14 miliar. Angka tersebut merupakan premi terkumpul untuk polis di tahun pertama yang terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Dan setelah itu, Anda harus mendaftar sebelum tanggal 1 Maret 2023 dan membayar iuran keanggotaan sesuai dengan levelnya masing-masing. Ada 4 manfaat utama sebagai member MDRT. Yang pertama adalah jaringan global. Dengan menjadi member MDRT, Anda akan terkoneksi dengan member MDRT di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah Anda akan mendapatkan sumber daya online di website MDRT, aplikasi MDRT, dan juga majalah Round of the Table. Sumber daya online seperti video, audio, maupun artikel akan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Yang ketiga adalah Anda dapat mengikuti pertemuan tahunan. Seperti di tahun ini, Anda dapat mengikuti MDRT Annual Meeting yang akan diadakan di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 26 hingga 29 Juni 2022. Dan juga MDRT Global Conference yang akan diadakan di Sydney, Australia pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2022. Dan bagi yang mencapai level Top of the Table, dapat mengikuti Top of the Table Meeting yang akan diadakan di Santa Barbara, Amerika Serikat pada tanggal 19
hingga 22 Oktober 2022. Yang keempat adalah dengan menjadi member MDRT, Anda dapat mengaplikasikan konsep manusia seutuhnya. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep manusia seutuhnya di MDRT mengajarkan kita untuk dapat memiliki keseimbangan di dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Konsep manusia seutuhnya juga dikenal sebagai 7 pilar MDRT. Pilar-pilar tersebut terdiri dari karir, pendidikan, kesehatan, hubungan, rohani, keuangan, dan pelayanan. Sebagai kesimpulannya, dengan menjadi member MDRT, Anda dapat meningkatkan karir Anda dan juga membangun kepercayaan nasabah. MDRT Indonesia setiap tahunnya mengadakan 2 acara besar, yaitu MDRT First Timer Gathering pada tanggal 17 Maret 2022 bagi para anggota yang mencapai member MDRT untuk pertama kalinya. Dan MDRT Day Indonesia pada tanggal 28 Juli 2022 bagi semua kalangan, baik yang sudah menjadi member MDRT maupun yang belum mencapai member MDRT. Agar di tahun ini kita sama-sama naik level menjadi member MDRT, COT, maupun TOT. Mari jadikan tahun ini tahun terbaik Anda. Salam MDRT. Baik, luar biasa sekali. Dan seputar MDRT Day Indonesia, berita baiknya para sahabat MDRT, sahabat AEJ semuanya, tiket online sudah dapat didapatkan di loket.com. Tentunya tidak sabar ya, kita bisa ajak seluruh tim kita dan bersama-sama kita menjadi semakin profesional. Ternyata kita baru belajar ya, ada serangkaian kode etik yang dihidupi oleh para anggota MDRT, sehingga kita juga menjadi agen-agen financial advisor yang profesional. Luar biasa sekali. Dan ingat ya, pesan dari Bapak Dedi Yati, mari jadikan tahun ini tahun terbaik Anda.